Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat dan sahabat saya Gus Sandi Jadab atau pemburu alam gaib. Gus Sandi, ini suasananya kayaknya enak banget, dimana tahun baru, terus kayak suasana apa? Pondok-pondokan, terus dikelilingin pohon-pohon, sepertinya pas banget gitu. Cuman sayangnya nggak ada kopinya. Ya. Adanya tarot ini. Lah, Ya, Gus Sandi ini gimana kok tahun baru orang-orang pada bawa mercon, bakar-bakar ikan, bakar-bakar jagung, kok Gus Sandi malah apa ngeder tarot itu gimana ini? Lah tadi itu kan Israfil itu kan sempat WA saya. Ini jadi tahun baruan apa enggak ini umat makhluk bumi ini. Saya balesi terserah wis los. Nah, pertanyaannya Israel tadi bawa trompet enggak masalahnya? Israfil. Nah, Israfil dan Israel udah mau kolaborasi ini Oh, sebenarnya. gitu, ya, Aku ya, gitu, ya. aduh. Los wis gitu. Aku tak nggak ikut-ikut tahun baru, tahu tak taruh saya. Iya. Cukup menarik loh, suasananya enak banget. Hawanya juga dingin-dingin empuk. Seperti apa? Apa itu? Yang permen-permen empuk-empuk itu loh. Oh, yang empuk, krenges. Yupi. Oke. Gini Gus, saya pengen ngobrol-ngobrol sama jenengan itu loh. Saya pribadi Ratu Bidadari senang banget dengan konten kreator, terutama kayak di youtuber Grebeg Dukun Santet. Itu real atau settingan sih Gus? Yang grebek-grebek dukun Kan santet. ada yang terkenal Ujang Bustomi, terus Gus Idris, terus Mamas Karyo, terus Gus Samsudin. Menurut Gus Sandi sendiri, dalam kacamata Gus Sandi itu real atau settingan? Ya kalau dari saya ya, menurut saya ya, saya tidak bisa mengatakan itu real 100% atau tidak real 100%. Tapi saya terus? di sini mengambil sisi positif dan negatifnya. Jadi sisi positifnya ya memang itu menyampaikan sesuatu yang bermanfaat ya, bahwasanya dengan tema seperti ini, misalkan kayak Kang Ujang Bustomi, saya juga seneng konten-kontennya Iya. beliau itu. Di situ dia menonjolkan sholawat. Nah, Betul. dengan hiburan membasmi para dukun-dukun santet. Wah, setan pelek, kepret baik. Nah, Oke. seperti itu halnya, seperti begitu juga mungkin dengan rekan-rekan yang lain ya. Ya, seperti Gus Idris, Mamas Karyo, Mamas terus Karyo. Gus Samsudin dan lain-lainnya lah. Banyak banget soalnya konten kreator seperti itu. Betul. Cuman pertanyaannya gini, Gus Sandi. Saya pribadi juga supranatural ya. Saya juga mengobatin santet. Tapi otomatis ketika saya bisa mengobatin santet, saya juga bisa nyantet. Ngobatin santet tapi juga kena santet. Bukan. Orang yang bisa ngobatin santet, Heeh. dia pasti bisa nyantet orang. Heeh. Begitupun orang tukang santet atau dukun santet, dia ngobatin santet juga bisa. Nah, pertanyaannya, saya kok melihat terlalu lebay ya, terlalu mendramatisir atau drama ketika saya melihat konten kreator di YouTube yang membasmi, mendatangi dukun santet sampai duel, sampai jatuh-jatuh, sampai muntah-muntah, sampai kayak adu ilmu. Saya pribadi sebagai pelaku, saya juga tiap hari mengobatin orang kena santet. Saya sendiri juga pernah nyantet orang. Nah, sedangkan ilmu santet itu sendiri kan jarak jauh, terus menggunakan sesaji yang sangat sakral. Gak ada nyantet orang cuman gitu tuh nggak bisa, harus sakral gitu. Nah, ini pertanyaannya, kalau menurut dalam kacamata Gus Sandi itu konten kreator yang membasmi dukun santet atau grebek dukun santet ini, pertanyaan settingan atau drama atau gimana? Ya namanya tontonan menjadi hiburan ya. Ya. Cuman kalau di sini jadikanlah suatu tontonan menjadi tuntunan. Tontonan menjadi tuntunan. Tuntunan. Nah.
saya kadang agak ketawa melihat, waduh wis dengan akhirnya gelundung lah, geblak lah. Wah, ya lucu ya, karena mungkin kalau saya mengalami ya namanya, mungkin kalau secara logika aja namanya perang santet jarak jauh pun juga bisa. Bisa ya. Misalkan saya sama Ratu Bidadari, wah santet-santetan, Ratu Bidadari di Moskow, saya di Selangor sana ya bisa. Baratnya kan seperti itu. Betul. Cuman mungkin di sini dibuatlah suatu konten yang mungkin datang kayak gini, wah Ratu Bidadari ini dukun santet saya grebek, wah akhirnya saya ajak ngopi, saya ajak main tarot. Nah ini kayak ini saya grebek dukun santet, saya ajak main di tarot. sini saya juga tidak pro, juga tidak kontra. Karena saya bicara seperti ini bukan hanya bicara, saya juga berpengalaman. Jadi yang saya bicarakan berdasarkan pengalaman. Saya sudah lama menerjuni dunia spiritual supranatural, nggak pernah sampai saya jatuh-jatuh, nggak pernah saya sampai gini-gini, itu nggak pernah. Apalagi kita adu ilmu jarak dekat. Sedangkan kalau kita mistik itu kan harus jarak jauh. Kalau kita jarak dekat bertemu itu bukan, buat saya bukan adu ilmu, tapi adu fisik. Adu Lebih banteng tepatnya ya. adu fisik. Kenapa? Mending pencak dor aja atau MMA atau tinju saja gitu. Kayak buat saya pribadi gitu. Nah, sedangkan santet sendiri itu sakral loh. Sesajinya juga sakral, bahkan sampai nyembeli ayam cemani, apa? Wedhus kendit, apa? Kambing kendit itu, kadang kepalanya kerbau. Saya sendiri juga ngobatin santet. Secara otomatis saya juga bisa nyantet gitu. Bukan berarti saya nggak pernah nyantet, saya pernah nyantet orang gitu. Jadi saya paham dunia hal-hal seperti itu. Begitupun saya juga sering disantet orang, dijajal orang, didas orang, sering. Berarti kayak Ratu Bidadari pun ini sudah lama ya di dunia perdemitan ini. Waduh, saya sudah dari kecil, karena memang saya bukan orang ilmu, orang berguru, karena memang turunan. Atau ibaratnya wis dijangkung sama leluhur saya. Dari kecil memang kayak semacam, kita kan dari Malang ini, terus yang terkenal juga mungkin dari Malang Gus Idris. Kalau menurut Gus Sandi itu Gus Idris itu sihnya Gus Idris. Mungkin kalau untuk beliau, mungkin saya boleh ya membaca dengan kartu tarot saya. Oh silakan, monggo. Saya punya 3 kartu di sini. Nah pertanyaannya nih, tarot ini digunakan untuk membaca Gus Idris ya? Boleh, siapa saja. Oh, ini yang dibaca itu karakternya atau sejatinya Gus Idris atau apa? Bisa dijelaskan nggak? Boleh, meliputi semuanya, apa aja. Mungkin seorang Ratu Bidadari mau tanya karakter, harus kehidupan, terus supranaturalnya, spiritualnya, itu boleh. Bisa. Tergantung apa yang mau ditanyakan di sini. Insya Allah saya akan coba dengan. Nah mungkin saya bertanya, Gus Idris itu orang ilmu, berguru atau laduni atau kaweruh lah, dalam artian turunan. Kalau saya sendiri kan tidak berguru, tidak ilmu, dalam artian memang sudah dari lahir gitu. Coba dilihat dari kartu tarot ini. Saat ini kita sedang melihat Gus Sandi membuka kartu tarotnya untuk melihat siapa sejatinya, jati diri Gus Idris. Karena kita sama-sama saat ini untuk pertanyaannya saya akan jawab dengan 3 kartu atas dan 3 kartu bawah saya. Bahwasanya itu ilmu turunan atau ilmu apa? Laku atau laduni atau kaweruh. Kalau bahasa Arabnya kan laduni, kalau laduni, bahasa Jawanya kaweruh. Ya. Di sini kartu yang bawah ini kehidupan biasa. Bentar Gus. Biasanya saya lihat tarot, reader atau tarot ya. Saya juga bukan pelaku petarot, cuman biasanya kan 1 kartu. Ya. Kok ini bisa 2 kartu yang berbeda? Ini kan hal yang mungkin baru saya lihat gitu loh. Kenapa kok? Maksudnya kok tidak 1 kartu aja sih? Karena aku di sini itu bermain dengan 3 kartu. Sebenarnya pada intinya ini sama sih. Terus? Cuman di sini aku membaca karakter, aku kolaborasikan dengan kartu-kartu ini yang memiliki suatu energi sendiri masing-masing. Jadi bisa langsung dapatnya tuh double. Iya, betul. Jadi diri yang sejatinya sama nggak sejatinya itu ada, bisa kebaca semua. Betul.
Kan kayak yang Ratu Bidadari tanyakan kan laduninya ya. Ladunia. Nah ini laduninya bagaimana didapatnya sama kehidupannya sendiri itu sinkron nggak sih sebenarnya? Oke. Nah kita sinkronkan dengan kehidupan yang realnya. Berarti ini bisa mulai dibuka ini. Boleh, bisa. Ini Yang, teman-teman kita bisa lihat. yang pertama sih dari keilmuan memang ada turunan ya di sini ya. Beliau Jadi ya. faktor leluhur ya. Leluhur ada, turunan beliau juga ada ilmunya. Dan kalau kita kaitkan dengan kehidupan, memang beliau selain mendapatkan suatu keilmuan dari turunan itu sendiri, beliaunya juga belajar. Oh, belajar. Menggali Berarti lagi. ada gurunya. Ada gurunya menggali lagi. Mungkin karena beliau mungkin ya basicnya juga pesantren ya, memperdalam keilmuan agamanya di situ. Selain dia juga ada apa namanya keturunan, terus beliau juga Ilmu, belajar juga. Cuman di dalam keladunian beliau terlalu tinggi di sini untuk ingin menggapai suatu angan-angan. Tinggi dalam artian menggapai duniawi atau akhirat. Semuanya Maksudnya materi atau meliputi kehidupan. Kalau kehidupan kan berarti semuanya. Masalah berarti termasuk akhiratnya, duniawi juga ya. duniawinya juga di sini ingin menggapainya tinggi banget di sini. Dan dalam kehidupannya pun juga masih mana yang harus saya fokuskan nih. Nah, misalkan saya fokus untuk mengajar di pesantren kah, mungkin seperti itu ya. Atau saya juga sibuk dengan kreator, fokus ke kreator atau ke spiritualnya atau ke agamisnya. Nah, beliaunya ini masih mencari ya, istilahnya untuk memperkuat jati diri ya dalam kehidupannya. Beliau pun masih berjalan mencari dan mencari. Dan di sini memang sih beliau di dalam kandungan keladuniannya, di sini juga beliau juga mendapatkan restu dari keluarga juga ya, ada jadi doa dari keluarga juga Ibaratnya disupport, betul. Karena di dalam kehidupannya sendiri beliau juga menguatkan prinsip-prinsip dalam dunia spiritualisnya dunia spiritualisnya. Jadi ini yang bisa dilihat dari pertanyaan yang pertama tadi, antara kehidupannya dan kespiritualisan. Dari mana ilmu ini? Terus saya boleh nggak minta sekali lagi, tapi masih seputar dengan Gus Idris ya, karena kita yang dibahas kita kira-kira kontennya itu settingan, drama atau real. Bisa nggak dibaca lewat tarotnya Gus Andi? Oh bisa dong. Oke, saya ini akan teman-teman buka. Saat ini kita Gus Andi sedang mereview ya atau unboxing tarotnya untuk melihat konten kreator Gus Idris yang biasanya grebek dukun santet atau apa grebek dukun santet itu dia bahasanya grebek-grebek gitu loh, pokoknya gerosokan gitulah. Itu settingan atau drama atau real sih? Nah ini kita lihat lewat tarotnya Gus Andi. Mungkin kartu yang pertama di sini ya memang butuh keseimbangan ya untuk menyikapi hal-hal itu ya, segi positif dan negatifnya ya. Jadi tidak saya katakan di sini tidak semuanya real 100%, tidak semuanya semua real 100%. Berarti ada drama dan settingan. Betul. Dan kalau kita padukan di dalam kehidupan, tujuan kehidupan sendiri ya memang difokuskan konten ini untuk satu tema kreator, yaitu grebek santet itu sendiri, grebek dukun santet. Tapi tidak semuanya ini murni. Saya katakan tidak semua ini murni. Dalam artian wis bahasanya settingan gitu. Ya, settingan drama. Tapi agak settingan deh. Banyak settingannya daripada. Dan di sini juga hati-hati ya. Apa itu? Kalau terlalu kebanyakan drama, murni, hati-hati ya, karena ya pastinya banyak pro dan kontranya. Oh pasti. Termasuk saya juga kontra. Saya sendiri selain mengobatin orang santet, saya juga bisa lah nyantet dikit-dikit. Dan kalau kita padukan dengan kehidupan, memang wajar-wajar aja, sah-sah aja. Ini mau dibikin drama, settingan, modal apapun itu ya sah-sah aja. Namanya kan juga tontonan hiburan ya. Betul. Dan di sini juga di dalam konten ini juga ada lah sisi-sisi positifnya yang memang
bisa diambil ya. Sebagai netizen yang cerdas pasti akan bisa mengambil segi positifnya, tidak semuanya negatif. Karena apa, di dalam kehidupan yang penting kita tidak terjerumus dan terpengaruh dengan suatu konten itu sendiri. Kalau kita bisa mengambil suatu sisi positifnya ya kita akan lebih baik lagi. Kalau kita nggak bisa ngambil sisi positifnya ya kita akan terbawa di dalam konten itu sendiri. Nah, kita akan wah. Tapi banyak orang awam yang menganggap itu real gitu loh. Iya, kesaktian. Pasti, karena apa? Ya itu tadi. Terkadang orang penonton itu kan kalau udah asik dengan tontonan itu dia nggak mikirin ini gini karena apa sih ya kita tahu sendiri lah ya, kita sebagai konten kreator netizen kan maha benar. Betul. Netizen itu maha benar karena netizen itu cuma bisa bacot tapi dia nggak biasa bisa nyocot. Ya biasa nyocot tapi nggak bisa apa ya, ya nggak bisa berkarya gitu loh. Itulah netizen. Karena di dalam kehidupan sendiri ya memang kita nggak munafik ya, siapa yang nggak butuh duit ya. Betul. Semuanya butuh duit. Mungkin beliaunya juga dengan konten ini menambah pundi-pundi rezeki untuk menghidupi pondoknya atau yang lain-lain. Dan apa banyak hal rezekinya yang didapat dari konten ini untuk intinya dibagi. untuk urusan dunia dan Ya, akhirat. untuk urusan dunia dan akhiratnya itu urusan pribadinya beliau ya. Tapi yang di sini semuanya kita tidak munafik ya. Kita butuh untuk urusan dunia pun kita juga membutuhkan. Jadi kesimpulannya di sini tidak murni 100% itu netizen. Jadi harus cerdas. Boleh nggak saya minta satu permintaan untuk menaruh satu pertanyaan dari saya, tapi masih mengenai Gus Idris juga ya. Beliau sendiri lebih ke arah duniawi atau arah akhirat, Gus? Bisa nggak dilihat dari kartu? Oke, saya juga akan bacakan kehidupan di balik layar maupun di hadapan layar. Soalnya jalannya orang kan berbeda-beda, ada yang arahnya ke akhirat, ada arahnya yang ke dunia. Jadi harta. Dan di sini saya juga punya, saya tambahkan satu kartu di sini yang sebagaimana nanti kesimpulannya di sini. Ya. Untuk mengarah sih memang ya di sini dengan kemampuan yang beliau miliki di sini dalam kehidupan beliau, kemampuan yang dia miliki supranatural, spiritual beliau memang juga mengarah kepada duniawi. Ke duniawi juga ada ya. Cuma juga ada akhiratnya juga ada di sini. Nah, secara presentasi itu lebih banyak mana? Duniawi atau akhirat? Nah, kalau secara presentasinya ya memang di sini diingatkan ya beliau untuk kalau sudah cukup ya tinggalkanlah duniawi. Kalau merasa sudah cukup bekalnya ya tinggalkanlah untuk mengejar sisi duniawinya. Jadi lebih difokuskan ke. Tapi pertanyaannya manusia kayaknya nggak pernah puas deh. Pasti karena di sini beliau masih mengumpulkan suatu pundi-pundi untuk segi duniawinya ya. Segi duniawinya lebih mengarah ke duniawinya saat ini, dan beliau harus mulai punya prinsip yang lebih kuat lagi, lebih matang lagi di dalam perjalanan spiritual beliau. Dan di sini beliau harus kembali mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya kesimpulannya di sini, jangan terlalu lama untuk memegang duniawi. Ya, duniawinya nggak boleh terlalu lama dikejar dan butuh istirahat sejenak untuk merefresh semuanya dan akhirnya kembali neteki lagi mengarah ke sisi akhiratnya. Betul, seperti itu. Tapi ya, kalau manusiawi itu kayaknya nggak bisa deh, puas itu nggak ada ya, nggak bisa, karena masih puas. Manusiawi angan-angannya, tujuannya, impiannya masih banyak, masih panjang. Terkadang gini loh, kadang ya kita niat awal ya, kita ingin misalkan kita bikin konten, nanti kalau hasilnya konten ini alhamdulillah baik, mau tak sedekahin gini. Tapi kalau udah jadi duit itu beda lagi. Berarti kalau mengingkari janji, mengingkari nazar dan sumpahnya, itu bahaya loh Gus. Sangat bahaya sekali. Apalagi orang-orang yang sudah bernazar, bersumpah, janji, itu bahaya gitu. Dan ini aku coba mau buka sisi spiritual beliau ya.
spiritual beliau. Saya punya 5 kartu di sini spiritual beliau yang akan saya padukan dengan kehidupan di luar sisi spiritual beliau. Kok banyak banget yang dibuka, Gus? Ya, ini spiritual. Kita membaca spiritual, tingkat spiritualan beliau. Nah, saya juga punya 5 kartu kehidupan beliau. Oh, berarti spiritual kehidupan. Nah, yang pertama dalam spiritual beliau pun sama ya kayak kita ya, banyak netizennya ya. Selalu jadi pergunjingan berarti pro kontra. Ada sama. hater, ada fans. Dan tapi di sini beliau masih bisa mengatasinya. Tidak terlalu menghiraukan netizen ya. Jadi tetap melanjutkan perjuangannya di situ karena di dalam dunia spiritualnya beliau juga masih memiliki suatu tujuan tertentu untuk menggapai suatu cita-citanya itu sendiri. Dan memang akhirnya apa efeknya di dalam kehidupannya itu ya itu dikatakan enak ya nggak enak, enak ya enak, enak gak enak. Berarti ya, istilah Jawa ini sawang sinawang. Sawang sinawang, betul. Sawang sinawang. Karena apa? Karena di dalam dunia spiritual beliau juga harus lebih banyak berintrospeksi diri ya. Kalau dalam segi bahasa syariatnya itu bertafakur. Ya, bukan mawas diri, Gus. Bukan, lebih ke tafakurnya, jadi menggali dirinya kembali kepada dirinya sendiri. Karena di dalam kehidupan beliau juga ingin menjadi orang yang sukses di dalam kontennya ini sendiri. Karena apa? Karena di dalam kespiritualan ini masih beruntung ya. Masih beruntung di dalam kespiritualan ini masih beruntung. Karena apa? Karena di satu sisi dalam kehidupan itu sendiri beliau harus mentancapkan satu kehidupan yang lebih matang lagi untuk kemantapan jiwanya. Karena apa? Lagi-lagi ya ini ya kembali mensinkronkan diri, menyelaraskan diri di dalam kehidupan itu sendiri. Di dalam dunia spiritualnya beliau bisa selaras dengan keadaan spiritual dan keluarga. Karena apa? Sebetulnya di dalam kehidupan pribadi mungkin di sini juga kartu saya melambangkan kartu terakhir kok ini banyak pedang-pedangan, rasa ketakutan pada diri sendiri, mimpi buruk pada diri sendiri. Jadi lagi beliau ini mengalami satu mimpi buruk atau mimpi buruk itu tentang masalah-masalahnya yang dia ya konflik batin itu sendiri. Jadi setiap manusia kan memiliki suatu konflik batin yang sangat tinggi. Memiliki konflik batin yang sangat tinggi. Jadi ya kita harus bisa menyikapi dengan hal-hal yang lebih positif thinking aja. Kalau saya ya menyikapi ya secara positif thinkingnya saja. Oke, ini kan temanya Gus Idris. Jadi yang kita bahas juga Gus Idris ya, bukan yang lain-lain. Ya. Lah, ending the end dalam artian akhir dari ceritanya Gus Idris itu seperti apa? Bisa nggak dibuka dari kartu tarotnya Gus Sandi? Oke. Di Kopi Wingit, channel YouTube Kopi Wingit ini di Padepokan Kopi Wingit, bisa nggak dilihat? Akhir cerita loh, dalam artian the end. tamat. Udah nggak bersambung lagi. Ya kalau bersambung kan masih ada. Maksudnya ini udah tamat. Nah ini saya punya 3 kartu yang mencerminkan kehidupan tak matanya ya, awalan dan akhiran di sini. Yang pertama ya memang kalau tujuannya sudah sampai di dalam kehidupannya dia harus lebih banyak berbagi lagi di sini. Lebih harus banyak berbagi lagi di dalam kehidupannya kalau tujuannya. Jadi nggak usah terlalu tinggi aja angan-angannya. Nanti kalau jatuh itu sakit. Ya, dan harus segera mengurangi netizen itu sendiri ya. Dengan cara apa mengurangi netizen itu seperti apa? Ya istilahnya namanya regenerasi. Regenerasi mungkin bisa dilanjutkan apa? Santri-santrinya kayak anak buahnya kayak atau apa, jadi beliau dalam artian pensiun harus bisa fokus kepada jati dirinya, mungkin kembali mengajar ke pesantren sebagai seorang ulama dalam artian urusan agama, dalam artian urusan akhirat. Memang basic awalnya kan di situ. Karena dia juga harus kembali mensinkronisasikan energinya dirinya sendiri dalam suatu lingkup keluarganya dia sendiri.
dalam kehidupannya. Jadi endingnya harus kembali ke keluarga, karena apa? Tingkat kunci spiritual itu kuncinya ada di keluarga. Oke guys, untuk sebagai penutup, kesan pesanlah buat kita semua itu apa buat dari Gus Andi ini. Ya termasuk pesan buat Gus Idris, juga pesan buat saya pribadi dan buat teman-teman sahabat-sahabat Kopi Wingit, channel YouTube Kopi Wingit gitu loh. Oke, saya punya di sini 3 kartu. Ini buat siapa ini, Gus Idris semua. atau semua? Semua, ya. Berarti pesan alam ya. Pesan alam untuk kita semua. General reading pesan alam. Betul. Yang pertama di sini ya kita tetap ya meningkatkan kualitas asmara, kedekatan kita, hubungan kita bersama Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus kembali kemana kita berasal ya. Kita mendekatkan diri berarti kepada sangkan Tuhan. paraning dumadi. Mantap. Wedaring jati diri. Dan kita di sini harus memiliki suatu mental yang kuat ya, di dalam kehidupan apapun itu selalu kita menguatkan mental kita. Dan pesan alam untuk kita semua, kita harus bisa membuang suatu rasa ketakutan kepada diri kita sendiri, rasa trauma kita sendiri di dalam kehidupan kita. Dalam artian ini masih ada hubungannya dengan konflik batin ya? Ya, konflik batin di dalam diri kita masing-masing. Jadi pesan alam ini menyimpulkan di tengah-tengah konflik batin kita harus menguatkan mental kita dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Ada lagi masukan, Gus? Ya mungkin masukan untuk kita semua ya, khususnya buat saya dimanapun teman-teman berada. Harap tenang, ada ujian. Waduh. Hati-hati dengan hatimu. Gimana yang berdamai itu loh? Oh, saya ya. ingat kata-kata berdamailah dengan apa? Berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri, berdamai dengan orang lain. Jadi itu suatu kata-kata milenial. Kita lebih mendulukan mana? Kita berdamai dengan orang lain atau berdamai dengan diri kita sendiri? Dengan diri kita sendiri. Oh, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Jadi kan aku berdamai dengan diriku. Oke. Dan aku berdamai dengan semuanya. Semuanya. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita, pasti kita bisa berdamai dengan semuanya. Kalau kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ya mana mungkin kita akan berdamai dengan yang Nah, lantas bagaimana dengan musuh kita? Pasti kita dalam dunia punya musuh, orang yang kita benci atau orang yang zalim sama kita. Masa kita harus memaafkan, harus berdamai dengan mereka gitu loh. Jadi gini, seperti halnya aku wajib menghormati Anda, tapi Anda tidak wajib menghormati saya. Begitu juga seorang ratu bidadari wajib menghormati orang lain, tapi orang lain tidak wajib menghormati ratu bidadari. Kata-kata yang cukup dalam, falsafat filosofinya sangat luar biasa sekali. Betul, cuman susah loh, itu. Susah loh itu dijalankan atau diterapkan. Ya memang itu ya, susah. Misalkan kayak gini ya, mungkin aku kalau nonton Ratu Bidadari live ya dengan typingan yang mungkin lebih banyak hujatan daripada pujian ya. Cukup aja dengan terima kasih, matur suwun, terima kasih, berkah selalu. Itu di situ satu hal ya, ketika kita banyak yang menghujat, kita banyak yang menzolimi, mereka kan tidak tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita niatkan. Betul. Karena apa? Di dalam kandungan surat Ali Imran ayat 190 bahwasanya terdapat tanda-tanda kebesaranku di dalam penciptaanku langit dan bumi, siang dan malam. Iya. Bagi orang-orang yang berakal. Berakal, bukan beriman ya, berakal. Berakal. Kita dikasih akal, akhirnya kita berpikir kan. Kita harus menyampaikan kebaikan itu seperti apa, dengan cara apa. Kayak saya main tarot bukan berarti saya meramal, tidak. Tapi saya menggunakan media tarot ini untuk menarik sesuatu yang asik. Edukasi akhirnya menjadi ngaji yang asik. Ada sisi dakwahnya juga. Dengan cara yang berbeda. Iya, ya ini. Aku berdamai dengan diriku dan aku berdamai dengan semuanya. Itu urusan orang lain mau mengatakan syirik, musyrik lah, apalah. Bagi saya satu hal, Allah Maha lebih tahu. Gini Gus, bukannya syirik musyrik itu hanya hambanya dengan Tuhannya, padahal musyrik, syirik itu kan tempatnya di hati, syir. Nah, terus lantas orang lain melihat dari mana? Dari tampilannya, dari pakaiannya, atau apanya. Sedangkan kan itu sir, hanya dirinya sendiri dengan Tuhannya gitu. Jadi gini ya, kita itu nggak bisa mengejas orang, oh Ratu Bidadari bakar dupa, syirik, musyrik, wah dukun kowe ya, dan macam-macam. Kita nggak bisa.
betul, Itu urusan seorang Ratu Bidadari dengan Allah. Iya. Saya hanya mengingatkan tujuannya, Ratu Bidadari kok bakar dupa. Misalkan ya, kamu cari nomor togel ya, kamu anu ya, enggak. Ya saya mengingatkan saja kalau itu memang ada yang melenceng. Betul. Tapi kan akhirnya kita akan tahu, oh saya bakar dupa ini loh tujuannya, niatnya ini loh. Nah akhirnya apa? Oh iya, nanti kan nggak bisa dibicarakan gitu. Saya membakar dupa tujuannya untuk wewangian, bukan untuk memanggil setan. Akhirnya kan tahu. Oh, Seperti iya, halnya mbah saya, buyut saya dulu dakwah Islamnya, menyebarkan Islam, beliau membakar menyan, membakar dupa, tujuannya bukan memanggil setan, tapi untuk wewangian. Karena yang dihadapin dulu mbah saya orang Hindu dan Buddha. iya. Kalau dulu zaman dakwanya dulu syirik, musyrik, bid'ah, sesat, udah dibunuh sama orang Hindu Buddha zaman Ya. dulu gitu loh. Betul. Tapi ya itu yang mungkin saya sampaikan melalui pesan alam juga untuk khususnya saya, Ratu Bidadari dan semua yang ada di netizen kita Ngopi Wingit dan dimanapun berada kalian semuanya, insya Allah ini bermanfaat buat kita semua. Oke, mungkin udah saya closing ya, saya tutup. Siap. Oke guys, sampai di sini aja mungkin pembahasan kita. Semoga ada hikmah dan khazanah dari saya, Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat, dan bersama Gus Sandi di Padepokan Ngopi Wingit. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ngopi Wingit. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.